Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan tentang bab naibul fa'il atau kedudukan kedua dari isim-isim yang wajib di-i'rabi rafa yang sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu fa'il. Naibul fa'il bisa diartikan juga pengganti fa'il. Yang kedudukan ini bukan merupakan fa'il, hanya menempati kedudukan daripada fa'il yang asalnya dari naibul fa'il ini asalnya dari maf'ul bih atau masdar. Tapi kebanyakan dari maf'ul bih, makanya dalam kitab Jurmiyah disebutkan bahwa al-maf'ulu allazi lam yusamma fa'iluhu, atau isim marfu, isim yang wajib di-i'rabi rafa yang tidak disebutkan fa'ilnya dan terletak setelah fi'il majhul. Nanti akan dijelaskan apa itu fi'il majhul dan bagaimana prosesnya. Di sini ada contoh pada lafaz khalaqa. Artinya khalaqa ini kedudukannya adalah fi'il, artinya menciptakan Allah. Nah, itu merupakan kedudukannya itu adalah fa'il karena terletak setelah fi'il ma'lum. Kemudian al-insana adalah naibul fa'ilnya. Al-insana adalah maf'ul bihnya. Kemudian berubah lafaz khalaqa menjadi khuliqa. Kemudian lafaz Allahu ini dibuang, tidak dipakai, fa'ilnya tidak disebutkan atau dibuang. Kemudian lafaz yang awalnya insana berubah menjadi al-insanu karena menduduki kedudukan daripada fa'il Allahu harokatnya domah, maka al-insana yang menempati kedudukan fa'il dari Allahu berubah harokatnya dari insana menjadi insanu. Begitu artinya diciptakan manusia. Kemudian alasan tidak menyebutkan fa'ilnya ini ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena sudah diketahui secara umum. Contohnya khuliqa al-insanu. Khuliqa diciptakan manusia. Ini sudah paham ya, bahwa sudah diketahui oleh semua orang Islam ya, khuliqal insanu, bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diketahui secara umum. Kemudian alasan kedua kenapa tidak disebutkan fa'ilnya adalah karena tidak tahu siapa pelakunya. Contohnya suritu al-malu ya, dicuri harta ya. Ini tidak diketahui siapa yang mencurinya. Kemudian alasan ketiga kenapa tidak menyebutkan fa'ilnya, karena untuk memuliakan. Contohnya khuliqa. Khuliqa ini diciptakan al-hinziru, itu babi. Tidak disebutkan siapa fa'ilnya daripada khuliqa, karena tujuannya untuk memuliakan. Kemudian ini ada pengertian daripada fi'il maklum dan fi'il majhul. Kalau fi'il maklum itu harokatnya sama seperti dalam tasrif ya, contohnya pada fi'il madi ya,
yaitu mabni fathah, contohnya doroba Zaidun. Nah, ini contohnya memukul siapa? Zaid. Kemudian contoh yang keduanya dari fi'il madhi yaitu nasara Zaidun. Nah, menolong siapa? Zaid. Kemudian untuk fi'il mudhari yadribu Zaidun. Nah, yadribu ini fi'il mudhari yang maklum sedang memukul Zaid atau akan memukul. Yansuru Zaidun fi'il mudhari karena ada huruf ya. Zaidun itu merupakan fa'ilnya. Jadi yansuru itu merupakan fi'il dan Zaidun merupakan fa'ilnya. Nah, itu disebut fi'il maklum. Kemudian fi'il majhul. Nah, ini untuk fi'il madhi ini rumusnya adalah huruf awal itu didomahkan, kemudian huruf sebelum huruf akhirnya dikasrohkan. Contohnya dari tadi yang fi'il maklum lafaz doroba. Nah, ini awalnya kan doroba, doanya dengan fathah. Nah, ini berubah menjadi dengan domah jadi du. Kemudian ro-nya di sini yang di fi'il maklum ro-nya berharokat fathah. Nah, untuk di fi'il majhul yang fi'il madhinya ro-nya menjadi kasroh jadi duriba atau dipukul. Nah, Zaidun ini menjadi naibul fa'il ya, karena setelah lafaz fi'il majhul ini fa'ilnya tidak disebutkan, jadi siapa yang memukul Zaid ini tidak disebutkan atau tidak diketahui. Kemudian nusiro sama proses seperti tadi, harokat awalnya atau huruf awalnya di doma dan sebelum huruf akhirnya di kasroh ya. Jadi nasoro berubah jadi nusiro. Dipukul Zaidun, Zaid. Nah, ini juga maaf ditolong ya, ditolong siapa? Zaidun, Zaid ya. Kemudian untuk fi'il mudhari ini rumusnya huruf awalnya didomahkan dan huruf sebelum huruf akhirnya itu difathahkan, di fathah ya. Contohnya dari kata tadi doroba ya, karena fi'il mudhari ada ada huruf diawali huruf ana itu ya, di sini huruf ya yaitu yudrobu. Jadi harokat huruf awalnya itu doma, kemudian sebelum huruf akhirnya dari kata doroba tadi kan harokatnya kasroh. Nah, kalau untuk di fi'il mudhari maka sesuai rumusnya yaitu harokat sebelum akhir itu di fathah jadi yadrobu. Yadrobu Zaidun. Dipukul siapa? Zaid. Kemudian contoh yang kedua pada lafaz yunsoru. Nah, ini huruf ya-nya di harokat doma, kemudian sebelum huruf akhirnya dari kata nasoro untuk di fi'il mudhari'nya berubah jadi yunsoru Zaidun. Nah, ditolong siapa? Zaid. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimah fasib ya. Kemudian
Ini ada macam daripada naibul fa'il. Naibul fa'il itu sama seperti fa'il, yaitu ada naibul fa'il isim zahir dan naibul fa'il isim dhamir ya. Naibul fa'il isim zahir itu selain kata ganti ya. Contohnya duriba zaidun untuk isim mufrad ya. Kemudian duriba zaidani. Nah, ini duriba menunjukkan isim tasniyah ya. Duriba zaidani. Ini rofa ya, dengan alif. Kemudian duribu zaiduna. Nah, ini rofa dengan waw. Kemudian contoh duribat hindun. Ini contoh pada jama' muannas. Kemudian duribat hindani. Ya, jama' muannas yang memiliki makna dua orang. Kemudian duribat hindatun. Ini jamaknya ya, atau banyak ya, 3 dan seterusnya ya, maknanya banyak. Kemudian fa'il yang berikutnya, naibul fa'il yang kedua yaitu naibul fa'il isim dhamir. Nah, isim dhamir itu ada 14 jumlahnya ya. Duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribtu, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna. Nah, itu ada 14 ya. Kemudian ini definisi untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya, naibul fa'il isim zahir atau naibul fa'il selain kata ganti. Ini juga ada 2 golongan, yaitu dari muzakkar dan muannas. Nah, dari bentuk muzakkar juga ada bentuk mufrad atau tunggal, kemudian tasniyah memiliki makna 2 orang, jama' yang memiliki makna banyak ya. Contohnya untuk yang mufrad duriba zaidun. Nah, untuk yang tasniyah duriba zaidani. Kemudian untuk jama' duriba zaiduna. Nah, kemudian untuk yang naibul fa'il yang jenis muannas, yaitu contohnya yang mufrad juga sama, ada yang tasniyah dan ada yang jama'. Untuk yang mufrad duribat hindun. Kemudian untuk yang tasniyah duribat hindani ya, maknanya 2 orang. Kemudian duribat hindatun. Kemudian naibul fa'il jenis yang kedua atau macam kedua yaitu naibul fa'il isim dhamir ya, atau kata ganti. Ini kata ganti, ada kata ganti yang mutakalim wa'ada, yang diajak bicara ya 1 orang, yang berbicara 1 orang. Kemudian ada jenis mukhatab yang diajak bicara dan ghaib, dan tidak diketahui ya. Contohnya untuk mutakalim wa'ada, contohnya saya ya. Contohnya duribtu. Nah ini tu-nya merupakan kata ganti ya. Kemudian mutakalim yang kedua yaitu tadi mutakalim yang pertama adalah mutakalim mu'ada, maknanya 1 orang. Kemudian mutakalim yang ma'al ghair ya,
maknanya kita ya. Yang berbicara adalah kita. Contohnya duribna. Untuk mukhatab ini kamu laki-laki, 1, 2 atau 3 orang yang diajak bicaranya. Contohnya pada kalimat duribta, duribtuma, duribtum. Ini untuk mukhatab yang muzakkar ya. Kemudian mukhatabah atau kamu perempuan, 1, 2, 3, contohnya duribti, duribtuma, dan duribtunna. Kemudian untuk yang gaib, laki-laki, menunjukkan dia laki-laki, 1, 2, 3 orang. Untuk makna 1 duriba. Kemudian untuk makna 2 orang duribna. Untuk makna 3 orang lebih atau banyak yaitu 2000. Kemudian yang gaib, goibatun, ini untuk perempuan, dia perempuan 1 duribat, perempuan 2 duribana, kemudian perempuan 3 atau banyak duribna. Kemudian ini ada pertanyaan dan jawaban. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah huwa ismu al-marfu' allazi lam yuzakkaru ma'ahu fa'iluhu. Artinya apa tadi? Huwa ismu al-marfu' allazi lam yuzakkaru ma'ahu fa'iluhu. Artinya itu isim yang di-i'rabi rafa' ya, atau isim marfu' yang tidak menyebutkan fa'ilnya dan terletak setelah fi'il majhul atau sebagai pengganti fa'il. Ada berapa alasan fa'il tidak disebutkan? Ada 3. Sebutkan apa saja alasannya. 1 lil ilmi atau sudah diketahui ya, menjadi makna umum. Kemudian li jahli atau belum diketahui ya. Kemudian li ta'zimi untuk mengagungkan atau memuliakan. Contoh lil ilmi apa contohnya? Contohnya khuliqa al insanu, manusia diciptakan. Contoh li jahli suriqa al-malu, harta dicuri. Kemudian contoh li ta'zimi, contohnya khuliqal hinzir, al-hinziru, babi diciptakan. Kemudian ada berapa macam fi'il? Ada 2, sebutkan fi'il ma'lum. Yang pertama yaitu jawabannya fi'il ma'lum, dan yang kedua fi'il majhul. Kemudian apa itu fi'il ma'lum? Fi'il ma'lum adalah fi'il yang fa'ilnya diketahui. Contohnya, sebutkan contohnya. Contohnya yaitu doroba zaidun. Maknanya ya Zaid memukul. Nasara zaidun, Zaid menolong. Untuk kemudian yadribu Zaidun, Zaid sedang memukul. Yansuru Zaidun, Zaid sedang menolong. Apa itu fi'il majhul? Fi'il majhul jawabannya adalah fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui. Rumus fi'il majhul yang madi apa? Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Artinya apa? Di doma huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Contohnya, berikan contohnya. Contohnya duriba Zaidun, Zaid dipukul. Nusira Zaidun, Zaid ditolong. Rumus fi'il majhul mudhari, sebutkan. Dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Artinya apa? Artinya di doma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Sebutkan contohnya. Contohnya yudrobu Zaidun, Zaid sedang dipukul. Kemudian contoh yang berikutnya yunsaru Zaidun, ya, Zaid sedang ditolong. Ada berapa macam naibul fa'il? Ada 2.
Sebutkan macamnya. 1. Naibul fa'il isim dhohir. 2. Naibul fa'il isim dhamir. Apa itu naibul fa'il isim dhohir? Jawabannya yang bukan merupakan kata ganti. Contoh, sebutkan contoh naibul fa'il dhohir. Contohnya duriba zaidun, Zaid dipukul. Duriba zaidani, 2 Zaid keduanya dipukul. Duriba zaiduna, banyak Zaid dipukul semua. Duribat Hindun, Hindun dipukul. Duribat Hindani, 2 Hindun keduanya dipukul. Duribat Hindatun, banyak Hindun dipukul semua. Mana naibul fa'ilnya? Hindun, Hindani, Hindatun, Zaidun, Zaidani, dan Zaiduna. Apa itu naibul fa'il isim dhamir? Naibul fa'il isim dhamir adalah naibul fa'il yang berupa kata ganti. Ada berapa naibul fa'il isim dhamir? Ada 14 jawabannya. Sebutkan dari 14 itu. Duriba, 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 duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna. Alam bisa.